ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకోరా. ఏంటి నీ బతుకేంటి? కూడా బాసవని పొరంబోకు సుచిత, తన రేంజ్ ఏంటో తెలుసారా నీకు? నీకెందుకు? Sri Bisma adalah pemilik perusahaan Bisma Organik yang sangat sukses. Dia satu-satunya orang yang peduli lingkungan. Dia mengajak petani untuk menggunakan bahan organik sebagai pupuk tanamannya, agar hasil panennya lebih sehat. Tidak di situ saja, perusahaan Bisma juga merangkul para petani dengan cara membeli hasil panennya dengan harga yang tinggi. Berkat idenya yang ramah lingkungan, perusahaan Bisma mendapatkan dukungan yang besar oleh petani dan pemerintah. Setelah Sri Bisma selesai mempresentasikan perusahaannya, banyak wartawan yang menanyakan siapa yang akan menggantikan dirinya setelah pensiun di usia 70 tahun. Karena Sri Bisma tidak memiliki keluarga sebagai penerus perusahaannya. Dengan tegas, Sri Bisma mengatakan akan mengumumkan CEO barunya di hari ulang tahun perusahaannya yang ke-50 dan terbuka untuk semua orang. Tapi, Sri Bisma harus menemukan CEO barunya yang memiliki semangat seperti dirinya. Bahkan, para pegawai senior mendekati Sri Bisma dengan harapan diangkat menjadi CEO baru. Tapi, Sri Bisma tidak menemukan kriteria yang dia inginkan. Di tempat lain, di sebuah gang sepi, ada seorang pria sedang menghadang taksi dengan memegang sebuah tongkat. Supir pun ketakutan dengan pria tersebut. Dan ternyata, taksi tersebut adalah taksi online yang diorder oleh si pria itu sendiri dan meminta untuk mengantarnya ke sebuah kafe. Sesampai di sana, dia bertemu dengan teman Facebooknya, yaitu Parimal, yang mengundang pria tersebut untuk menghadiri pesta pranikah bosnya. Di sini, kelakuan si pria mulai aneh. Dia malah mengacuhkan temannya saat si pria dikenalkan ke bosnya. Tanpa rasa takut dan punya percaya diri yang tinggi, akhirnya si pria tersebut menghampiri calon istri bos temannya dan memperkenalkan dirinya jika pria tersebut adalah Bisma. Bisma Prasad adalah seorang pencipta meme yang terkenal di dunia maya, tapi keadaan terbalik di dunia nyata. Dia bahkan jomblo akut yang selalu gagal mendapatkan gadis impiannya. Bisma adalah pria yang jago mengolah bahasa, hingga dia bisa membawa kabur calon istri bos temannya. Di tengah jalan, Sarah mulai curiga dengan Bisma, jika Bisma adalah orang yang gak punya apa-apa. Saat itulah Sarah menolak untuk bersama Bisma. Dan kebetulan ada polisi sedang razia dan melaporkan Bisma ke polisi dengan tuduhan penculikan. Di saat itu juga Parimal dipecat dari pekerjaannya. Parimal mulai panik dan minta bantuan ke Bisma untuk keluar dari kekacauan ini. Dan Parimal menyarankan Bisma agar menghubungi temannya agar bisa membantu masalahnya. Namun sialnya, Bisma hanya punya 5 kontak di HP-nya. Di tengah kepanikan, Bisma bertemu dengan pamannya. Dia seorang wartawan TV. Pamannya semakin kesal jika Bisma sering merepotkan dirinya dengan berbagai kasus. Karena pamannya sudah tidak mampu menolong Bisma, akhirnya pamannya menelpon teman kelasnya, yaitu Asipi Deva. Dia seorang polisi yang tegas dan ditakuti, dengan tujuan dapat merubah perilaku Bisma yang meresahkan. Karena Bisma orang yang bandel, Deva menyuruh dia bekerja sebagai pelayan di kantornya. Apapun pekerjaan, Bisma harus lakukan. Suatu hari, supir Deva cuti dan diminta Bisma menggantinya menjadi supir pribadi Deva. Dalam perjalanan kembali ke kantor, dia melihat seorang wanita butuh bantuan karena mobilnya menabrak sesuatu. Dia adalah Citra. Karena Bisma seorang jomblo akut, lihat gadis bening, langsung buayanya muncul. Agar mangsanya tidak kabur begitu saja, Bisma pura-pura sebagai petugas polisi dan mengawasi Citra bersama teman-temannya sampai acara program penyuluhan untuk petani selesai. Karena Citra adalah pegawai penting di perusahaan Bisma Organik. Ketika sampai di lokasi, Citra digoda oleh pemuda desa, dan Bisma berusaha untuk membuat Citra terkesan dan menghajar pemuda tersebut sampai babak belur. Dan trik Bisma berhasil membuat Citra tersenyum kagum. Di kejadian lain, CEO Phil Science, Ragavan memperkenalkan produk yang disebut instan, yang mampu membuat tanaman yang seharusnya dipanen dalam 6 bulan menjadi 4 bulan saja. Produk ini menggunakan bahan kimia yang tidak memenuhi syarat dan bersaing langsung dengan perusahaan Bisma Organik yang sudah mendapatkan tempat di hati petani. Untuk merebut pasar, Ragavan berencana debat terbuka bersama Sri Bisma yang ditayangkan langsung di TV. Di tempat lain, Bisma yang mengajak ortunya ke sebuah supermarket organik milik perusahaan Bisma demi bertemu dengan sang gadis pujaan yaitu Citra. Dan Bisma berhasil dapat nomor HP Citra. 1111
211 9. Di saat Bisma belajar tentang tanaman organik, Bisma SMS Citra agar dia merasa terkesan. Tapi nomor yang diberikan Citra adalah nomor ayahnya, yaitu Asipi Deva. Dan Bisma tidak tahu jika Citra adalah anak dari Deva. Bisma lagi asik merayu Deva. Dan kebetulan di kejadian itu istri Deva sedang dalam perjalanan pulang dan kondisi baterainya habis. Karena keasikan saling gombal, Bisma langsung video call. Lalu keadaan berubah tegang karena saat video call ternyata bukan Citra, tapi Deva. Bisma bertemu Citra di rumahnya dan juga bertemu dengan Deva. Di tengah percakapan itu, Deva memutuskan untuk membebaskan Bisma dari tugas kepolisian. Karena Bisma sudah berubah lebih baik dari sebelumnya. Bukan Bisma namanya jika tidak bisa melobi calon mertuanya. Akhirnya Bisma diizinkan untuk tinggal di rumah Deva. Nah. Citra makin kesal karena sikap Bisma, tapi tidak untuk Deva, dan bahkan menyuruh Bisma menjadi supir pribadi Citra. Suatu ketika Bisma pulang dan makan di rumahnya, dan ayahnya menanyakan kabar gadis pujaannya. Ketika ayah Bisma tahu jika gadis pujaan Bisma adalah anak dari Deva, ayah Bisma langsung kaget, karena Deva tidak hanya teman sekelas pamannya, tapi ayahnya juga teman sekelasnya. Dan keluarga Bisma punya riwayat buruk di masa lalu, karena Bisma kecil mengganggu Citra di waktu itu. Dan takdir mereka berdua terulang kembali di saat dewasa. Mendengar kabar itu, paman Bisma mendadak pingsan karena Deva adalah polisi yang paling ditakuti. Pertemuan terbuka antara pemilik perusahaan organik dan kimia di acara Live TV berlangsung. Citra datang bersama Bisma di acara tersebut. Lagi-lagi, Bisma bertemu kembali dengan teman Facebooknya, yaitu Parimal, yang kebetulan menjadi pegawai Ragavan. Ketika Riz Bisma kalah debat dengan Ragavan, tiba-tiba Bisma mengajukan pertanyaan yang buat Ragavan tidak bisa berkata apa-apa. Padahal tujuan dari pertanyaan itu bukanlah membela Riz Bisma, tapi hanya ingin Citra terkesan. Dan Bisma berhasil membuat Citra jatuh cinta, bahkan sebelum bertemu Bisma. కోసం 10 మందిని కొట్టా 20 రోజులు మా నాన్న దగ్గర ఉన్నాం అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతుంది I love you. Tapi ketika cinta mereka baru saja tumbuh, kehancuran pun datang. Karena Deva mengetahui jika Bisma mendekati Citra. Deva mendatangi rumah Bisma dan menodongkan senjata ke muka Bisma karena mendekati anaknya. Demi menyelamatkan nyawa Bisma, akhirnya ayah Bisma mengakui jika Bisma adalah cucu satu-satunya dari pemilik perusahaan Bisma Organik. Dengan bantuan pamannya, dia memviralkan kejadian itu. Bisma sangat dilema antara senang dan sedih, karena itu pengakuan bohong ayahnya, dan semuanya menjadi kacau. Di sisi lain, Deva mengharapkan Bisma jadi menantunya, tapi Citra malah membenci Bisma karena kebohongan itu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan cinta Citra, Bisma menelpon Deva untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Tapi takdir berkata lain, jika Deva menghadiri konferensi pers pemimpin perusahaan Bisma Organik untuk klarifikasi kebenaran berita yang sudah viral. Dan tujuan Bisma ke sana hanya untuk berkata jujur ke Deva. Tapi Riz Bisma, sang pemilik perusahaan, menyatakan 100% berita itu benar dan memperkenalkan Bisma ke publik sebagai cucunya, meskipun Bisma tidak lulus kuliah. Bisma diberikan kesempatan 30 hari menjadi CEO Bisma Organik. Jika hari ke-31 dia tidak berhasil, maka Bisma akan digantikan pegawai lain yang lebih profesional. Di pagi yang cerah, secerah Bisma memakai setelan jas untuk berangkat kerja di hari pertama, lagi-lagi Parimal bertemu dengan Bisma. Dan malangnya, dia malah menjadi supir pribadi Bisma. Sebenarnya Bisma tidak tertarik menjadi CEO, tapi dia hanya ingin mengembalikan kembali cintanya. Bisma punya peluang yang besar untuk mengembalikan perasaan Citra, karena Citra harus jadi asisten Bisma atas saran dari Riz Bisma, sang pemilik perusahaan. Bisma termasuk orang yang beruntung, dan yang paling tidak beruntung yaitu Parimal dan Dewan Direksi. Mereka berdua tidak suka dengan Bisma. Akhirnya dia mengatur pertemuan dengan para eksekutif perusahaan untuk ngerjain Bisma. Tapi Bisma masih bisa mengendalikan situasi dan menaklukkan para eksekutif dengan mudah, tapi tidak untuk Citra. CEO Phil Science, yaitu Ragavan, mendengar berita tentang CEO baru yang ternyata adalah Bisma. Ragavan senang karena dapat celah untuk menghancurkan reputasi perusahaan Bisma Organik, karena Bisma dianggap CEO yang tidak punya pengalaman. Ragavan menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura menjadi agen Bisma Organik dan menghancurkan hasil panen para petani.
Akhirnya, Sri Bisma mengutus Citra, Bisma, dan Dewan Direksi di salah satu desa distributor yang dirasa ada kejanggalan. Di tengah perjalanan, Bisma bisa dengan mudah ngerjain Dewan Direksi, mengganti posisi duduknya. Dan yang paling membagongkan adalah ketika Bisma ngerjain Parimal dan Dewan Direksinya. Tapi kejadian ketiga kalinya, Bisma malah tertangkap basah. లరిగిపోతే ఆపని చెప్పండి సార్. Bisma dan anak buahnya tiba di desa tujuan. Mendengar jika hasil panen dimanipulasi oleh perusahaan Phil Science, Bisma geram dan pergi menghampirinya. Karena jika terlambat, para petani akan kehilangan tanahnya. Dengan kecerdasan Bisma, para bandit perusahaan Phil Science ditaklukkan. Dari kejadian itu, Bisma mendapatkan posisi di hati petani, begitupun Citra. Setiba di kantor, Bisma bertemu dengan Citra yang menanyakan seputar pekerjaan. Di saat itulah Bisma mendapatkan kembali cintanya. Begitu juga kesuksesan perusahaan. ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకోరా. Merasa Ragavan dikacangin Bisma, dia menyerang kembali ke perusahaan Bisma Organic untuk menghancurkan posisi Bisma sebagai CEO dengan berbagai cara. Tapi saat peluncuran produk perusahaan Phil Science dengan mengundang Perdana Menteri, Ragavan malah ditangkap karena produknya berbahaya. Itu pun karena rencana Bisma yang belum kehabisan akal untuk mengungkap kebenaran dari zat kimia berbahaya dari Phil Science. CEO of Bishma Organics. Dan akhirnya Bisma resmi jadi CEO di perusahaan Bisma Organic, menggantikan Aris Bisma, dan menikah dengan Citra.